Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Nisrina akan menjelaskan hasil refleksi saya terkait tulisan yang ditulis oleh Puji Santoso dalam judul Inkulturasi Budaya Jawa dan Ajaran Kristen pada Komunitas Jemaat GK Jawa di Kota Surabaya. Penelitian ini mengkaji hubungan antara inkulturasi budaya Jawa dengan kekristenan pada komunitas gereja GK Jawa di Surabaya, Cakat, Jawa Timur. Penelitian ini melihat bagaimana budaya Jawa dalam perspektif sejarah, perkembangan, dan kondisi saat ini menjadi identitas dari komunitas gereja. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji pemahaman pendeta dan juga anggota jemaat terhadap inkulturasi, sehingga gereja ini masih terpelihara hingga di perkotaan. Dapat dipahami juga bahwasannya komunitas ini terus berlangsung karena adanya sebuah solidaritas dan partisipasi aktif dari ibadah di gereja hingga ibadah di perkumpulan RT. Budaya Jawa menjadi identitas sosial warga gereja sekaligus alat penyebaran Injil yang paling tepat di masyarakat yang masih kental dengan budaya lokal. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa segala aturan, tata cara, dan simbol gereja telah menyatu dan terpola dalam setiap anggota jemaat. Masuknya ajaran Kristen di Indonesia berdasarkan sejarah yang ada kolonial Belanda tidak pernah mengizinkan misi penyebaran agama Kristen. Agama Kristen di Pulau Jawa berkembang pada abad ke-19 melalui jasa peranakan Belanda dan orang Jawa yang gemar ngelmu. Sehingga muncul dualisme pengajaran tentang ajaran agama Kristen, yaitu mereka yang memprioritaskan Kristen model Eropa dan juga Kristen model Jawa. Yang mana dualisme ini terjadi hingga memberikan corak kekristenan yang dianut oleh orang-orang Jawa yang menjadi Kristen tetapi tidak meninggalkan budaya Jawa. Inilah yang disebut dengan inkulturasi. Dapat diketahui juga bahwasannya saat ini warga GK Jawa di Jatim terdapat 1.500.000 jiwa dan juga terdapat 9 gereja di kota Surabaya. Adapun GK Jawa tumbuh di pedesaan seperti Ngawi, Banyuwangi, Mojowarno, Pasuruan, dan lain sebagainya. Adapun di wilayah perkotaan, GK Jawa menampilkan ciri khas seperti budaya Jawa dalam bentuk bahasa, pembangunan, hingga tradisi-tradisi. Di mana inkulturasi itu merupakan sebuah upaya kompromis untuk menyebarkan ajaran Kristen ke berbagai wilayah yang memiliki keragaman budaya. Namun, di sini acap kali yang menjadi kekhawatiran pejabat gereja adalah mengakomodir budaya lokal yang sembarangan akan menciptakan aliran agama baru yang bersifat sinkretisme. Di mana secara hakiki ajaran Kristen ini merupakan satu dan juga universal. Kemudian oleh karena itu melalui inkulturasi ini tidak boleh ada pemahaman yang muncul dan juga bertentangan antara satu gereja dengan juga gereja lain karena pengaruh budaya lokal. Definisi yang lain sesungguhnya bahwa inkulturasi itu merupakan penyebaran agama Kristen yang terpusat pada kebenaran Injil dan juga harus mengakomodir nilai-nilai budaya lokal, atau dengan kata lain itu menemukan kesamaan nilai-nilai budaya lokal yang sesuai dengan ajaran agama Kristen. Kemudian kekristenan di Jawa. Nah, masuknya agama Kristen di tanah Jawa ini agak sedikit terlambat ya dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya seperti Maluku, NTT, dan juga Sumatera yang lebih dulu kenal kekristenan. Hal ini terjadi karena pemerintah kolonial Belanda itu, baik VOC maupun pemerintah Belanda sendiri itu merasa khawatir karena misi kekristenan berkembang di Jawa sehingga akan terjadi perlawanan dari komunitas Islam. Dan hal ini yang sangat tidak menguntungkan bagi perdagangan mereka. Oleh sebab itu, kontrol yang ketat terhadap gerakan misi di Jawa ini diatur dengan peraturan-peraturan dan juga dibatasi pada pelayanan pastoral untuk pegawai-pegawai kolonial. Di samping itu pula juga membatasi kebudayaan Belanda hanya untuk kalangan mereka sendiri. Maka ini akan memperlambat akulturasi dan juga dengan demikian dapat menghambat perkembangan bangsa Indonesia yang dijajah. Dan perlu diingat juga bahwa pada saat itu agama Kristen ini identik dengan kebudayaan Eropa dan juga Belanda. Nah, kemudian orang-orang Jawa yang mula-mula memeluk agama Kristen ini tidak terlepas dari peran Kiai Jawa ya. Nah, secara umum terdapat dua ciri khas orang Belanda dan gereja tersebut, yakni yang pertama mereka dari pengelola perkebunan, dan yang kedua mereka yang mempunyai ikatan yang istimewa dengan tanah Jawa karena kawin dengan orang Jawa atau juga karena peranakan, bisa dari orang tua yang dari Belanda menikah dengan Jawa. Nah, kemudian oleh karena kontak yang terjadi antara orang Jawa yang mempelajari dan mengembangkan ajaran Kristen dengan orang-orang peranakan Belanda tersebut, maka sesungguhnya dalam sejarah kekristenan di Jawa ini terjadi dualisme, yakni antara mereka yang meninggalkan adat dan tradisi budaya Jawa untuk kemudian menjadi Kristen, serta mereka yang masih mempertahankan budaya Jawa, akan tapi mereka tetap menjadi agama Kristen. Dan hal ini juga tampak dari gerakan penginjilan yang dilakukan oleh kelompok MD dan juga kelompok Polen. Untuk menjadi seorang Kristen, maka harus menjalani kehidupan sebagai orang Kristen secara total dan juga menjauhkan mereka dari budaya setempat, dari budaya mereka, budaya Jawa. Kemudian ada aturan-aturan juga bagi mereka yang masuk Kristen, yaitu ada memotong pendek rambut. Yang kedua, tidak boleh mendengarkan musik gamelan dan juga tidak boleh menonton pertunjukan wayang, tidak boleh memakai ikat kepala atau kain kepala pada saat berada di gereja, dan juga jangan melakukan sunat serta jangan menyanyikan tambang ataupun membaca sastra Jawa.
dan juga lain-lain. Nah, kemudian di sini tampak jelas sekali bahwa kelompok MD ini di satu sisi menarik orang-orang Jawa yang masuk Kristen untuk menjauhi budayanya sendiri, dan kemudian di sisi lain tidak juga diperbolehkan menggunakan atribut budaya Eropa. Nah, berbeda halnya dengan kelompok Kolen di sini dipengaruhi oleh budaya dari ibunya yang mengajarkan iman Kristen dengan ciri dan juga adat istiadat Jawa. Karena menurut Kolen di sini untuk menjadi agama Kristen tidak perlu meninggalkan adat istiadat dan juga budaya Jawa, karena itu merupakan budaya Belanda. Sedangkan dengan pengajaran yang dilakukan oleh Kolen itu sendiri yaitu dengan memadukannya dengan mistik Jawa. Karena konsep pengajarannya juga lebih dekat pada bentuk sinkretisme daripada inkulturasi. Sinkretisme di sini juga bukan saja terhadap ajaran animisme yang tercermin, yang melambangkan kesuburan, akan tapi syahadat Kristen yang juga mirip dengan umat Islam, di mana seperti zikir yang sering kali diucapkan oleh umat Islam, yaitu La ilaha illallah Yesus Kristus ya Allah. Kulturasi budaya Jawa dan ajaran Kristen pada komunitas jemaat GKJW di kota Surabaya atau Gerakan Kristen Jawa Wetan. Kemudian saya di sini melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu langsung saja ke pembahasan. Saya membahas ritual unduh-unduh. Jadi unduh-unduh itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti panen atau memetik hasil dari pekerjaan menanam gitu ya. Kemudian konsep ini itu muncul karena gereja Kristen Kejawen Wetan itu berkembang dari suatu daerah pedesaan agraris Mojowarno. Kemudian pada saat panen merupakan masa yang ditunggu-tunggu oleh para petani sebagai hasil akhir jerih payahnya bekerja berbulan-bulan dalam menanam padi atau palawija lainnya gitu. Kepercayaan masyarakat petani pada saat itu tuh menganggap bahwa hasil panen yang melimpah tidak terlepas dari kebaikan hati sang Dewi Sri atau Sri Sadana. Pada zaman dahulu Dewi Sri itu sebagai Dewi Kesuburan atau Dewi Padi, dan Sadana sebagai makhluk ular naga yang bertugas mengusir babi hutan, hewan atau hama tanaman padi begitu. Saat itu sangat dipercaya oleh sebagian besar petani di Mojowarno. Untuk mewujudkan rasa terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Dewi Sri, maka setiap panen tiba, masyarakat desa Mojowarno itu menyelenggarakan upacara ucapan syukur. Akan tetapi sejak masuknya agama Kristen ke wilayah Mojowarno, Dewi Sri itu diubah menjadi sosok Tuhan. Kemudian ritual unduh-unduh ini tetap berlangsung, hanya saja kemasan yang berbeda sekalipun tujuannya sama begitu, yakni dengan ungkapan rasa syukur karena memperoleh hasil panen yang banyak. Karena hal ini merupakan sudah menjadi tradisi begitu yang dilakukan oleh masyarakat Mojowarno. Kemudian upacara ritual unduh-unduh mempunyai bentuk yang universal karena di beberapa kebudayaan juga ditemukan. Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama cukup banyak ditemukan cerita tentang aktivitas manusia yang berkaitan dengan upacara syukur seperti yang ada pada kitab Keluaran ayat 23:16 yang berbunyi demikian. Kupeliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang gitu. Kemudian di samping itu ayat tersebut juga ada beberapa tokoh ya pendahulu gereja Kristen Kejawen Wetan itu melegitimasi upacara ritual yang telah berurat akar dalam kebudayaan petani Jawa dengan ayat lain dalam kitab Perjanjian Lama, yakni Ulangan, yang berisi tentang ajaran Nabi Musa kepada bangsa Israel yang telah berhasil keluar dari penjajahan bangsa Mesir dan menuju tanah perjanjian begitu. Kemudian proses inkulturasi budaya agraris Jawa dengan ajaran Injil itu dimaksudkan agar pola kebiasaan masyarakat tidak terusik oleh karena masuknya ajaran baru. Mereka dapat menghayati iman Kristen melalui perspektif budaya Jawa. Sebagai sebuah upacara ritual, unduh-unduh merupakan sebuah ungkapan rasa syukur sekaligus harapan manusia petani agar tanaman padinya tidak mengalami kegagalan gitu. Di sini upacara ritual unduh-unduh selain sebagai tradisi budaya Jawa, sebagai bentuk ucapan syukur pada Tuhan yang masih tetap dipertahankan di gereja Kristen Kejawen Wetan, juga dapat dilihat dari bentuk sosialisasi pada generasi muda dan orang-orang non gereja Kristen Kejawen Wetan terhadap identitas dan ciri khas gereja dan kehidupan Kristen yang telah tumbuh pertama kali di tanah Jawa begitu. Kemudian selain itu upacara unduh-unduh juga merupakan identitas budaya Jawa yang harus dipertahankan. Sebuah upacara ritual unduh-unduh bukan saja merupakan transformasi ajaran animisme yang telah berlangsung pada masa pra-Kristen di wilayah pedesaan agraris gitu. Kemudian pada intinya adalah
karena upacara unduh-unduh ini memiliki banyak makna dan tujuan utamanya adalah rasa syukur terhadap masyarakat Mojowarno begitu ya, atas limpahan hasil panen yang setiap bulannya dipetik begitu. Kemudian inkulturasi budaya Jawa merupakan komunitas mempunyai akar sejarah yang panjang juga dan diwarnai oleh perbedaan pendapat antara kelompok yang menginginkan corak gereja yang menonjolkan ciri budaya Jawa secara lengkap termasuk dalamnya nilai budayanya, dengan kelompok yang lebih suka dengan corak gereja Kristen yang berinkulturasi dengan budaya Jawa sebatas tidak bertentangan dengan ajaran Injil. Gitu. Kemudian ungkapan ritual model arak-arak juga mengusung gunungan hasil panen. Itu adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat wilayah perkotaan juga. Apa aja isinya itu berupa sayuran dan buah-buahan. Itu menggunakan adat Jawa menjadi ciri khas komunitas. Nah, apa itu? Dianggap sebagai penghormatan tradisi budaya Jawa yang sesuai dengan ajaran Injil, yaitu sama, yakni ucapan rasa syukur atas berkah yang telah diberikan manusia selama bekerja. Selain itu, penggunaan hasil panenan merupakan simbol keterikatan manusia pada tanah atau alam, sekalipun ia sudah tidak bekerja langsung sebagai pengolah sawah atau kebun. Terus ada lagi, inkulturasi menurut pemahaman pendeta juga adalah suatu yang tidak bisa dihindari ketika agama Kristen mau diperkenalkan dan diajarkan pada orang. Kemudian inti dari pembahasan tadi yaitu ritual unduh-unduh ya. Jadi dalam artikel gerakan Kristen Jawi Wetan itu merupakan sebuah adat atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Mojowarno yang bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur kita atas limpahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.